Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Apa kabar pemancing semuanya dimanapun Anda berada ya? Masih semangat mancing? Harus semangat ya. Menarik ya. Judulnya kan saya pakai jangan salahkan umpan Anda gitu. Karena kebanyakan pemancing kalau jong nyalahin umpan. Nah ini ada sedikit nih. Kita ngobrol-ngobrol nih pengalaman-pengalaman kemarin nih. Dan berdasarkan ya penemuan-penemuan di lapangan, sharing juga dengan senior-senior gitu ya. Nah, mengenai tentang mancing ini ya, tips-tips ya. Nah, ini yang terutama ini masalah umpan. Kalau pemancing ngobrolin umpan itu tidak akan habis-habisnya ya. Cuma kadang-kadang kita lupa gitu ya, hal sepele justru dilupakan. Padahal itu yang penting. Apa aja itu yang paling penting buat umpan gitu ya, karena banyak sekali yang apalagi yang pemula gitu ya, bukan lagi coba-coba gitu ya, belum tahu umpan yang mana yang josnya gitu, terus dicoba. Nah ini ada sedikit tips ya, ada tiga tips ya, hal yang perlu diperhatikan ketika kita punya umpan ya, kolam lomba atau harian ya, yang kolam gorongan ya, pokoknya di tempat-tempat ya di sungai juga sama gitu ya, pada dasarnya sama gitu ya. Nah untuk mempersingkat waktu marilah kita kupas satu persatu ya, apa aja tiga hal yang penting itu. Yang pertama nih, yang pertama kita lihat situasi dan kondisi dari tempat itu ya, karena penemuan di lapangan kemarin aja ternyata kita sharing aja ya, ngobrol-ngobrol ya, berbagi pengalaman. Nanti kalau ada yang nambah-nambahin boleh ya di komentar gitu ya, biar membantu ya membangun angler mancing sedunia gitu. Jadi ternyata di lingkungan kolam itu ada pengairannya itu dari ini ya, berhubungan langsung dengan sawah gitu ya, ke sungai gitu, dari sungai ngambilnya. Nah dan blower ataupun air masuknya itu sirkulasinya itu dari sana gitu pengairannya. Setelah kenapa gitu ya, saya punya umpan yang bagus tapi semuanya gitu ya, semuanya merasakan kurang bagus gitu di kolam tersebut gitu waktu itu ya, waktu yang saya bareng mancing gitu. Teman saya inisiatif mengambil airnya gitu, langsung dia mengetes baunya gitu. Wah ternyata bau jerami guys, bau gitu airnya itu. Nah itu ya masalah, ternyata umpan semua di situ, yang pemancing itu semua, hampir pemancing di situ umpannya nggak jalan. Ternyata airnya kebetulan di sana pusat air yang sering untuk mensirkulasi ke kolam tersebut lagi mencangkul ataupun lagi mengolah sawah gitu. Jadi kotor, agak bau gitu, bau jerami segala macam gitu ya, bau kotoran-kotoran gitu. Bisa saja juga ya, pengalaman lagi di suatu tempat airnya bening bagus ya, tidak bau gitu ya. Tetapi umpan semua pemancing di situ seramai-ramai nggak jalan gitu. Hampir semua pemancing di sana jong gitu beberapa hari itu. Malahan ya lama gitu. Ganti pemancing yang lain siang malam juga sama jelek. Ternyata dari sananya, dari lingkungan pesawahan, airnya lewat sana, dan dari pesawahan itu lagi pakai pupuk gitu ya, pupuk. Lagi penyemprotan, lagi istilahnya ada pestisida, ikut terus semua ya ke air sungai itu tuh. Air sungai itu kan diambil airnya ke sungai ke kolam. Nah pakai sirkulasi, jadi sudah teracun ataupun sudah terkontaminasi sama pestisida gitu. Hati-hati ya, jadi jangan salahkan umpan dulu gitu sirkulasi airnya ya. Sama kalau di sungai juga gitu, mancing di sungai juga kan sama. Yang kedua itu lebih penting lagi ini ya, ini di kolam yang normal juga nih, kolam yang normal gitu. Saya kan biasanya mancing, kebanyakan mancing ikan mas ya di harian dan lomba gitu, dan ikan nilem juga ya, mujair, pokoknya ikan harian ya, ikan minasi gitu ya. Tetapi masalahnya dari kolam tersebut gitu, masalahnya apa? Jadi kolam tersebut itu tidak tahan ataupun tidak sanggup menetralisir dari apa istilahnya, aroma umpan dari sesama peserta mancing di situ gitu. Jadi kolamnya itu
tidak bisa dengan sirkulasi seperti itu, kurang kadang-kadang mungkin kurang sirkulasi juga gitu. Kurang sirkulasi, kurang blower gitu. Sehingga umpan-umpan yang aroma yang tajam, apalagi sekarang yang musim-musimnya pakai esen ya, biasanya kan sekarang pakai esen gitu ya, esen pancing gitu ya. Nah, terlalu banyak, mungkin ada yang terlalu banyak gimana. Nah, kebanyakan biasanya kalau kolam pola yang bagus itu karena pengairan dan sirkulasinya bagus, mau esnya seberapa pun gitu, tidak akan terlalu berpengaruh dengan ikannya, tidak mabok gitu ikan. Tetapi ada ya kolam yang apalagi yang kecil gitu ya, tidak pakai saluran sirkulasi, nggak pakai blower gitu. Udah itu, walaupun umpan sebagus apapun, kadang-kadang ikan sudah susah mau makan gitu. Kalau saat tidak bagus juga itu. Jadi bisa menyerahkan umpan, umpan bagaimana ini gagal gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi perlihat sekitar kita harus teliti juga ya, lihat-lihat gitulah. Yang ketiga, di faktor dari ikan nggak mau makan gitu. Kenapa? Bukan masalah nggak mau makan gitu ya. Ada yang jenis ikan juga beda-beda. Ternyata ya saya perhatikan kalau di ikan mas aja ya. Saya lihat ikan mas, ikan nilam gitu ya, sama gitu. Kalau produksinya pembibitannya dari mana gitu. Kan kadang-kadang kalau harian ngambilnya dari mana gitu, beda-beda tempat. Kalau dari Cirata, dari Cianjur, dari mana, dari lokal gitu ya. Ada yang ikannya itu kurang bagus makan itu karena bentuk mulut aja yang kecil gitu. Kurang lebih kecil dari biasanya ikan mas yang sering ada gitu. Ada daerah mana gitu sering pakai. Dia ngambilnya stoknya dari sana, pas dipakai ke sini dipancingkan gitu. Istilahnya gentakannya itu kalau nyambar umpan itu kurang bagus. Kayak nggak disambar gitu. Gerakan dari kumbul aja kurang bagus gitu. Nah, itu jadi kadang-kadang ikan kecil apalagi yang kecil gitu ya, terlalu sering cepet gimana ya, cepet kenyang gitu juga ya. Jadi karakter umpan kita bukan nggak bagus, memang ikannya itu cara makannya seperti itu gitu. Kadang-kadang ada yang beberapa mili aja bergerak gitu, harus cepet digentak gitu pancingnya. Nah, tetapi ada juga yang bagus gitu, sampai kumbul atau itu sampai hilang lari gitu kan. Nah, itu jenis ikannya beda-beda gitu, walaupun ikannya sehat, tetapi bentuk posturnya beda gitu. Ada yang panjang lonjong gitu, nah, larinya kan cepat gimana gitu. Ada yang buntat gitu, bibirnya kecil gitu ya, mulutnya gitu, makanya kayak diemut-emut dikit gitu, nggak lahap gitu. Nah itu ya, jadi jangan salahkan umpan juga itu. Kok umpannya kayak nggak doyan gitu kayaknya, kayak nyorangnya istilahnya nyamber ikannya kayak nggak mood gitu. Padahal itu ikannya karakternya seperti itu gitu ya. Jadi kita harus, kalau mancing itu harus berpikir bahwa tidak semudah yang biasa, walaupun punya umpan andalan gitu. Ada aja masalahnya. Apalagi kalau ikannya sakit, wah udah jangan ditanya kalau itu. Nggak mau makan tuh ikan. Itu ya. Jadi ya ngobrol-ngobrolnya seperti itu ya. Tapi ini menurut saya penting gitu ya. Nah itu ya, jadi sedikit ya informasi tips ya. Ini buat membantu aja ya. Sharing gitu ya. Sama-sama kita ya. Kalau ada yang mau namain boleh di komentar ya. Itu saja ya, sedikit tips-tipsnya mengenai ngobrol-ngobrol mancing mania. Ini saya mau lanjutin lagi, bersih-bersih. Biar kilap. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.